Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1161. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan Pan Yi untuk terus bergerak maju, menaklukkan lebih banyak monster di sepanjang jalan. Setelah beberapa jam lagi, jumlah monster yang mengikuti Ye Yunfei telah mencapai lebih dari 300. Sayang, ekspresi Ye Yunfei tiba-tiba berubah, ada halaman yang sangat luas di depannya, dan ada dua faksi yang saling berhadapan di halaman. Suasananya sangat tegang, dan ada rasa tegang. Ada tumpukan kristal khusus yang menumpuk di halaman, jumlahnya sangat besar, seperti bukit. Selain tumpukan kristal spesial, ada 3 kartu ajaib. Kamu klan Tianlin, tidakkah kamu berniat untuk beralasan? Jelas, anggota sekte Jietian kami memasuki halaman ini terlebih dahulu dan melihat kristal khusus dan 3 kartu hantu ini terlebih dahulu, tetapi kalian dari suku Tianlin bersikeras untuk terlibat. Petik 2, salah satu dari mereka mengirim seorang pria untuk berteriak dengan marah. Siapa bilang sekte Jietian melihat harta karun ini lebih dulu? Nyatanya, kami orang Tianlin melihatnya lebih dulu. Anda orang Jutian Jiao terlalu mendominasi, Anda sebenarnya ingin membalikkan keadaan, mungkinkah Anda menipu kami bahwa tidak ada seorang pun di klan Tianlin? Petik 2, di sisi lain, seorang pria berbaju putih mendengus dingin. Omong kosong, sekte Jietian kita melihatnya lebih dulu. Jelas suku Tianlin kita melihatnya lebih dulu. Kedua faksi saling berhadapan, saling memarahi, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Saat ini, ledakan, tanah tiba-tiba bergetar hebat, seperti gempa bumi. Kemudian, seorang pria muda masuk dengan tangan di belakang punggung, diikuti oleh 2 wanita cantik, yang satu menawan dan menawan, yang lainnya cemerlang. Itu adalah Ye Yunfei, Hu Miao dan Pan Yi. Lebih dari 300 monster mengalir ke halaman dengan sekuat tenaga dari belakang. Lebih dari 300 monster langsung bergegas menuju 2 kelompok orang dan kuda. Kenapa ada begitu banyak monster? Wajah kedua faksi berubah drastis, dan mereka terpaksa bertarung satu demi satu. Kedua faksi memiliki ahli pembuka gua yang memimpin tim, tetapi menghadapi lebih dari 300 monster, bahkan ahli pembuka gua pun pusing dan terpaksa mengaum lagi dan lagi. Singkirkan semuanya. Ye Yunfei melambaikan tangannya. Hu Miao dan Pan Yi segera bergegas maju, dan bersama-sama mereka menyingkirkan semua kristal khusus dan 3 kartu ajaib di halaman. Ayo pergi. Ye Yunfei berbalik dan berjalan keluar halaman bersama Hu Miao dan Pan Yi tanpa menoleh ke belakang. Ledakan, lebih dari 300 monster juga mulai mundur, meninggalkan halaman satu demi satu, mengikuti Ye Yunfei. Itu tadi Ye Yunfei. Seseorang berteriak dan mengenali Ye Yunfei. Ya, dia adalah Ye Yunfei. Sialan, monster-monster ini sepertinya menuruti perintahnya, bisakah dia melakukannya? Petik 2, kedua faksi melihat 300-an monster berguling-guling, mereka terkejut dan marah, dan meraung satu demi satu. Terutama 2 ahli membuka titik akupuntur, wajah mereka sangat jelek, dan mereka menggertakkan gigi. Cepat, ada sebuah istana di kiri depan, dan ada sekumpulan tumbuhan dan ramuan di istana itu, yang tampaknya sangat berharga, dan ada 3 kartu ajaib. Tampaknya sekelompok orang telah menemukan istana ini dan bergegas ke sana. Kami mempercepat. Petik 2, 1 jam kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba berteriak, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia menggulung Hu Miao dan Pan Yi, dan bergegas menuju kiri depan dengan kecepatan yang dipercepat. Bergemuruh. Di belakang, sejumlah besar monster mengikuti. Saat ini, jumlah monster yang dijinakkan Ye Yunfei telah mencapai lebih dari 400. Karena, dengan berlalunya waktu, pohon yang menumbuhkan jiwa menyerap lebih banyak energi. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei menjadi semakin tinggi, dan menjadi semakin mudah untuk mengendalikan monster-monster itu. Pada saat ini, di kiri depan, sekelompok prajurit bergegas menuju istana dengan penuh semangat. Aku tidak salah, aku merasakannya, ada banyak ramuan dan ramuan di istana itu, dan ada 3 kartu hantu, yang semuanya milik sekte kuno Guangming kita. Cepat. Petik 2, seorang pria dengan 2 kaki dan cahaya mekar di tubuhnya memimpin dan bergegas menuju istana. Melihat sekelompok orang dari sekte kuno Guangming ini hendak bergegas ke gerbang istana.
aku mendapat 3 kartu ajaib lagi, keren. Pria yang memimpin tertawa terbahak-bahak. Saat ini, bergemuruh, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian para murid dari Sekte Kuno Guangming melihat ratusan monster muncul di depan mata, menginjak-injak tanah, berguling ke arah mereka, dan debu beterbangan kemanapun mereka lewat. Di depan monster-monster itu, ada seorang pemuda melangkah maju, menggendong 2 wanita cantik di lengan bajunya. Bagaimana ini? Tiba-tiba, para murid dari Sekte Kuno Guangming ini tertegun. Pada saat ini, pinggang ramping Pan Yi terbungkus oleh lengan baju Ye Yunfei, dan dia hanya bisa tersipu. Orang ini, aku tidak tahu apakah dia sengaja memanfaatkanku. Pan Yi diam-diam menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan berkata dengan marah di dalam hatinya. Hu Miao sudah terbiasa. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei bergegas ke gerbang istana dengan ratusan monster. Ho ho, lebih dari 400 monster membantai murid-murid Sekte Cahaya Kuno itu. Pergilah. Master pembuka gua terkemuka meraung dan bergerak dengan marah, membunuh 7 atau 8 monster dalam beberapa gerakan. Namun, ada lebih dari 100 monster yang membantai dia, dan dia tiba-tiba sedikit bingung. Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan Pan Yi ke istana, mengumpulkan semua tumbuhan, ramuan, dan 3 kartu ajaib di dalamnya, lalu berjalan keluar istana, melambaikan tangannya, dan pergi bersama monster-monster itu. Dia adalah Ye Yunfei. Pada saat ini, para murid dari Sekte Kuno Guangming itu mengenali Ye Yunfei, dan mereka semua sangat marah. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin Hu Miao dan Pan Yi di sepanjang jalan, memanen lebih banyak kartu hantu, serta berbagai tumbuhan, ramuan, senjata ajaib, dan kristal khusus. Pada saat yang sama, tim monster Ye Yunfei juga seperti bola salju, semakin besar dan besar. Pada akhirnya, jumlah monster di bawah Ye Yunfei mencapai lebih dari 1100. Dengan begitu banyak monster, Ye Yunfei bisa saja menyapu istana fantasi ini. Setelah Anda menemukan harta karun, terutama kartu hantu, Anda akan membawa tim monster ini dan mendorongnya dengan cara yang kuat. Pejuang lain itu tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Ye Yunfei. Tidak, kedua kartu hantu itu jelas ditemukan oleh saudara kelima kami, tetapi Anda mengambilnya. Petik 2. Sekte King Yue kami menemukan senjata ajaib itu terlebih dahulu, tetapi mereka direnggut oleh orang ini. Menjijikkan. Orang-orang dari istana pedang kita bertempur dalam pertempuran berdarah, dan akhirnya membunuh semua monster di gedung ini. Kupikir aku bisa mendapatkan 4 kartu ilusi, tapi tak disangka, mereka semua direnggut oleh bocah Ye Yunfei itu. Di istana ilusi, kemanapun Ye Yunfei pergi, ada raungan yang tidak diinginkan dari waktu ke waktu. Tuan, kami telah memanen 150 kartu hantu. Hu Miao menghitung kartu hantu yang telah dia panen, dan berteriak dengan penuh semangat. Pan Yi mengikuti Ye Yunfei dan menyaksikan Ye Yunfei memanen satu demi satu. Kartu ajaib dengan matanya sendiri, dia sudah mati rasa. Dia memberitahuku sebelumnya bahwa mengumpulkan kartu sihir adalah tugas yang mudah baginya, dan apa yang dia katakan tidak berlebihan. Pan Yi menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah dan tidak bisa berhenti berpikir. Oke. Saya akan mencari tempat pertama untuk mempelajari dan menyempurnakan kartu hantu ini. Juga, kami menemukan bahwa kami tampaknya telah secara bertahap memasuki area inti dari istana fantasi ini, dan telah bertemu banyak monster dengan kekuatan membuka lubang. Saya perkirakan jika kita terus bergerak maju, kita mungkin akan menghadapi monster yang semakin kuat. Petik 2, kata Ye Yunfei. Tuan, cobalah, lihat apakah kamu bisa menaklukkan monster dengan kekuatan alam pembuka gua. Kata Hu Miao, aku akan mencoba lagi setelah aku selesai menyempurnakan kartu ilusi ini. Ye Yunfei mengangguk, apakah akan ada lebih banyak harta berharga di area inti istana fantasi ini? Hu Miao berkata tiba-tiba, penuh harapan. Seharusnya ada. Ye Yunfei tertawa. Jadi, Ye Yunfei menemukan sebuah istana terpencil, memasuki istana, dan mulai menggunakan pohon penanam jiwa untuk menghaluskan dan menyerap kartu-kartu ilusi itu. Ye Yunfei hanya menyempurnakan sebagian dari lebih dari 150 kartu hantu, dan ada sekitar 80 lebih yang belum disempurnakan. Bab 1162. Saat ini, di area inti istana fantasi ini, terdapat sebuah istana besar yang gemerlap dan megah. Serangkaian gambar proyeksi diproyeksikan dari istana dan tercermin di atas istana. Dalam gambar-gambar ini,
ada gunungan kristal khusus, senjata ajaib dengan nafas yang kuat, tumbuhan dan pil di seluruh lantai, banyak latihan giok, dan berbagai harta langka langit dan bumi. Gambar-gambar ini semuanya bersinar dan mempesona, mencerminkan dunia ini dalam setiap detailnya. Sejumlah besar prajurit berkumpul di depan istana, menatap proyeksi di atas istana dengan mata berapi-api. Aku mengerti, sebelum kita memasuki istana ilusi ini, gambar proyeksi yang kita lihat di luar sebenarnya diproyeksikan dari istana ini. Bagus, lihat, ada lusinan senjata ajaib dari jalur pertama, dan ada juga banyak tumbuhan tingkat kimia dan ramuan tingkat kimia. Nilainya sangat tinggi sehingga tidak dapat diperkirakan. Petik 2, ... Para prajurit menatap gambar yang diproyeksikan, dengan keserakahan yang mengerikan di mata mereka. Setelah beberapa hari berlatih, semakin banyak prajurit yang tiba di area inti istana ilusi. Setelah melihat istana ini, semua orang tidak bisa bergerak dan menolak untuk pergi. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang berani masuk ke istana di depannya. Pasalnya, di gerbang istana, ada lebih dari 30 monster dengan kekuatan membuka lubang, berjongkok di sana, menatap tajam para prajurit ini sebelum mereka datang ke istana. Selain itu, selain 30 monster dari alam pembuka gua ini, ada juga sejumlah besar monster dari alam transformasi laut dan di bawahnya, berjongkok dengan padat di sekitar istana. Jika Anda ingin memasuki istana untuk mendapatkan harta karun, Anda harus menyingkirkan monster-monster ini terlebih dahulu. Teman-teman, aku punya proposal. Kami sekarang memiliki 15 master pembuka gua yang telah datang ke sini, dan tidak cukup untuk menyerbu istana ini. Sekarang, semua orang segera mengirim pesan untuk memanggil lebih banyak orang, terutama para ahli di alam pembukaan gua, untuk datang ke sini. Ketika ada cukup banyak orang, kami akan bekerja sama untuk menyerang bersama. Setelah memasuki istana, kita akan mengumpulkan harta di dalamnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Seorang pria berbaju ungu tiba-tiba berkata dengan lantang. Pria berkemeja ungu ini ahli dalam membuat gua. Ketika dia berbicara, dia melihat master lain dari alam pembukaan gua. Ini Qin Yue dari Istana Raksasa. Dikatakan bahwa dia telah membuka 18 poin kunci di tubuhnya di antara generasi muda Istana Raksasa. Dia adalah salah satu penjahat muda terbaik, dan dia adalah murid berbakat yang menjadi fokus pelatihan Istana Raksasa. Petik 2. Seseorang berbisik, mengungkapkan asal-usul pria berbaju ungu ini. Setuju, saat kekuatan sudah cukup, ayo serang bersama. Petik 2. Master pembuka acu poin lainnya mengangguk satu demi satu. Karena, seperti yang kita semua tahu, master pembuka acu poin inilah yang benar-benar dapat berperan. Oke, semuanya, cepat dan istirahatlah. Saat kita semua berkumpul, kita akan segera menyerang dengan paksa. Qin Yue itu mengangguk. Saat ini, kakak Suzan, di mana King Luo sekarang? Seorang pemuda yang memancarkan cahaya pedang yang tajam mendatangi seorang pria berbaju biru dan bertanya dengan lantang. Jadi itu kakak senior Simen Yi. Saya belum pernah melihat King Luo sejak memasuki alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini. Namun, saya mendengar dari anggota klan bahwa dia tampaknya telah menemukan alam rahasia beberapa waktu lalu, dan dia telah memperoleh banyak hal, dan dia telah berlatih kultivasi terpencil di alam rahasia itu. Seharusnya keluar sekarang. Saya hanya tidak tahu apakah dia telah menerima berita dari istana fantasi ini dan bergegas ke sini. Saudara Simen Yi, jangan khawatir, saya akan segera mengirimkan pesan kepada anggota suku Siox kami untuk menanyakan apakah mereka tahu di mana King Luo. Jika ada berita, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Petik 2. Suzan menjawab. Hehe, kakak senior Simen Yi, jangan khawatir. Manajemen senior Su klan kami telah menyetujui pernikahanmu dengan King Luo. Bahkan jika King Luo tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu, cepat atau lambat dia akan menuruti keinginan keluarga. Terlebih lagi, kakak laki-laki Simen Yi adalah seorang jenius muda yang terkenal di antara generasi muda Istana Pedang, seorang pahlawan muda, dengan penampilan luar biasa. Saya yakin King Luo pasti akan memilih Anda pada akhirnya. Petik 2. Suzan menambahkan, haha. Kakak Suzan, kamu terlalu berlebihan. Namun, jika saya menunjukkan ketulusan saya kepada King Luo, dunia dapat belajar darinya. Saya yakin King Luo pasti akan tergerak. Petik 2. Simen Yi tertawa dan berkata, dia adalah Simen Yi,
putra seorang tokoh besar di Istana Pedang, dan dia telah membuka 23 poin penting di tubuhnya. Bakatnya bahkan lebih jahat daripada Xiao Yue, dan dia adalah jenius inti yang pedang istana fokus pada pelatihan. Dikatakan bahwa dia telah mengejar Su Qingluo, putri dari klan Su. Tapi tidak heran jika Sima Yi dan Su Qingluo adalah pasangan terkenal, anak emas dan gadis giok, dan kombinasi mereka pasti akan menjadi cerita yang bagus di dunia Changhuang kita di masa depan. Petik 2. Di kejauhan, seseorang berbisik. Saat ini, kakak Sima Yi, kami akhirnya menemukanmu. Di kejauhan, sekelompok prajurit datang dengan tergesa-gesa, semuanya berlumuran darah dan kehilangan semangat, jelas mengalami perkelahian belum lama ini. Yah, sepertinya kamu juga mengalami banyak pertempuran. Nah, mulai sekarang, ikuti aku, dan aku akan menjagamu tetap aman. Petik 2. Sima Yi melirik tim murid Gong Jian ini, dan berkata dengan lantang. Kakak Sima Yi, kami diintimidasi oleh seorang anak bernama Ye Yunfei. Kami menemukan 4 kartu hantu, dijaga oleh 50 atau 60 monster. Setelah banyak pertempuran, kami akhirnya membunuh semua monster itu. Namun, pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba muncul dan merebut keempat kartu ajaib itu. Kakak senior Sima Yi, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Petik 2. Murid Istana Pedang pertama mengertakkan gigi dan berkata, bagus, untuk keempat kartu hantu itu, aku mati-matian melawan monster-monster itu, setengah dari lenganku digigit, dan keempat kartu hantu itu jatuh ke tangan orang lain. Saya tidak mau. Petik 2. Kakak senior Sima Yi, kamu harus melampiaskan amarahmu pada kami. Murid Istana Pedang kami tidak pernah diintimidasi seperti ini oleh orang lain. Petik 2. Murid Istana Pedang lainnya juga mengeluh satu persatu. Awalnya, murid-murid Istana Pedang ini semuanya pendekar pedang, dengan pikiran yang teguh, dan mereka jarang menunjukkan kesedihan seperti itu. Tapi kali ini, murid-murid Istana Pedang ini benar-benar merasa terlalu sedih. Oh, beberapa murid Istana Pedang kami berani menggertak kami. Mungkinkah Ye Yunfei ini adalah anak laki-laki yang ditawari hadiah oleh keluarga Jiang dan 5 kekuatan besar lainnya untuk memburunya? Petik 2. Ketika Sima Yi mendengar kata-kata itu, pandangannya tenggelam, dan dia bertanya dengan dingin. Itu benar, ini anak ini. Aku sudah menuliskan penampilan dan nafas jiwanya. Seorang murid Istana Pedang mengeluarkan slip giok, mengaktifkannya secara langsung, dan sosok yang jelas muncul, itu adalah Ye Yunfei. Kakak Namong Yong, kamu harus memutuskan untuk kami. Bocah Ye Yunfei itu terlalu penuh kebencian. Kami telah menemukan 3 kartu ajaib dan sekumpulan herbal imajiner, tapi Ye Yunfei mengambil semuanya. Petik 2. Pada saat ini, sekelompok murid dari Sekte Cahaya Kuno datang dari jauh, bergegas ke seorang pria jangkung dengan tubuh yang cerah, dan berteriak. Kakak Ruan Qiang, jadi kamu di sini. Orang-orang dari suku Tianlin kami dirampok oleh Ye Yunfei. Dia mengambil total 5 kartu ajaib dari tangan kami. Awalnya, kami akan mendapatkan 5 kartu ajaib itu, tetapi Ye Yunfei tiba-tiba muncul dengan sekelompok monster dan merebut 5 kartu ajaib itu di depan kami. Petik 2. Sekelompok murid dari suku Tianlin bergegas dari kejauhan, di hadapan master pembuka gua dari suku Tianlin, mereka mengeluh dengan marah. Kemudian, kumpulan demi kumpulan orang yang telah dirampok oleh Ye Yunfei datang, menangis kepada master pembuka gua dari faksi satu persatu. Tentu saja, di antara orang-orang yang direnggut oleh Ye Yunfei secara langsung, ada juga yang ahli dalam membuka lubang. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di istana ini, dan semakin banyak master pembuka gua yang datang. Bab 1163. Pohon yang menumbuhkan jiwa memurnikan dan menyerap semua energi ilusi di lebih dari 80 kartu ilusi, dan Ye Yunfei juga sepenuhnya memahami hukum ilusi yang terkandung dalam kartu ilusi ini. Faktanya, Ye Yunfei telah melakukan penelitian mendalam tentang hukum ilusi sebelumnya, jadi sangat mudah untuk memahami kembali hukum ilusi. Jarak yang bisa aku rasakan dengan kekuatan jiwaku telah mencapai 100.000 meter. Tingkat kekuatan jiwaku telah meroket. Petik 2. Ye Yunfei menyingkirkan lebih dari 80 kartu hantu, melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya, sedikit terkejut. Memanggil. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi terbang keluar dari lautan jiwa dan melayang di depan Ye Yunfei. Dibandingkan dengan sebelumnya, pedang jiwa surgawi ini hampir menjadi substantif. Pada saat ini,
pedang jiwa surgawi memiliki lebar sekitar 3 jari dan sepanjang telapak tangan orang dewasa, kuno dan penuh dengan energi pedang. Perhatikan baik-baik, hanya sebagian kecil dari tubuh pedang yang masih transparan, sebagian besar sudah terwujud, tidak jauh berbeda dengan pedang asli. Pedang jiwa surgawi ini terbuat dari kekuatan jiwaku yang sangat kental, dan akan mencapai kondisi mengubah kekuatan jiwa menjadi prajurit. Yang disebut transformasi kekuatan jiwa adalah memusatkan kekuatan jiwa secara tinggi dan mengubahnya menjadi bentuk berbagai senjata. Selain itu, pedang jiwa surgawi saya juga mengandung niat pedang yang luar biasa, yang dikendalikan oleh kekuatan jiwa yang kuat. Ini adalah kondisi impian setiap pembudidaya pedang. Petik 2. Ye Yunfei melihat pedang jiwa surgawi di depannya, dan berkata dengan keras. Selanjutnya, memurnikan dan menyerap lebih banyak energi kekuatan jiwa, sehingga pedang jiwa surgawi ini dapat sepenuhnya mencapai ranah kekuatan jiwa berubah menjadi tentara. Pada saat itu, bahkan jika Anda bertemu dengan master pembuka gua, Anda dapat bertarung sebentar tanpa melarikan diri. Petik 2. Kata Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa juga telah tumbuh banyak. Ye Yunfei memandang pohon budidaya jiwa, mengangguk dan berkata, saat ini, pohon budidaya jiwa telah tumbuh setinggi 5 meter. Nak, kamu telah mendapatkan begitu banyak obat virtual sekarang, saring beberapa pil obat virtual untukku, aku tidak akan lama lagi aku harus meningkatkan garis keturunanku lagi. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul dan berkata kepada Ye Yunfei, pergi, mari kita lanjutkan. Ye Yunfei berdiri, melambaikan tangannya, dan memimpin Hu Miao dan Pan Yi untuk terus berjalan menuju area inti istana fantasi. Bergemuruh, lebih dari 1000 monster mengikuti di belakang. Gemerincing, di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa terbang di depannya. Setiap kali bertemu dengan bangunan yang terbuat dari ilusi, ia akan langsung terbang untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Jika Anda bertemu monster, Anda tidak perlu Ye Yunfei untuk bergerak sama sekali. Pohon yang menumbuhkan jiwa secara langsung menyemprotkan sejumlah besar akar untuk memurnikan dan menyerapnya, atau menaklukkannya. Lembur, jumlah monster yang ditundukkan Ye Yunfei mencapai lebih dari 2000. Untuk penyesalan Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa belum mampu menaklukkan monster dengan kekuatan membuka gua. Namun, Ye Yunfei membawa lebih dari 2000 monster bersamanya. Jadi dia tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu dengan monster-monster itu dengan kekuatan membuka gua. Semuanya hati-hati, ada 2 monster dengan kekuatan membuka lubang. Semua orang mendekat dan berkumpul di sampingku, jangan dikalahkan oleh monster-monster itu satu persatu. Petik 2. Tiba-tiba, teriakan nyaring datang dari jalan di depan. Ho, ho, kemudian, raungan monster terdengar. Ye Yunfei segera merasakan masa lalu dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa, sekitar 15.000 meter jauhnya, di sebuah jalan, ada lebih dari 20 prajurit yang dikelilingi oleh 50 atau 60 monster. Di antara lusinan monster, 2 di antaranya berasal dari kondisi pembukaan gua. Tempat ini sudah dekat dengan area inti istana fantasi, dan monster dengan kekuatan membuka gua sudah mulai bermunculan terus-menerus. Di antara lebih dari 20 prajurit yang dikepung oleh monster, ada seorang pria kurus yang ahli dalam membuka lubang. Qi dan Xiao Xue, ternyata ini adalah murid Tai Guan. Petik 2. Ye Yunfei mengetahui bahwa Qi dan Xiao Xue ada di sana, jadi dia tidak bisa menahan rasa kagum. Pada saat ini, lebih dari 20 murid Tai Guan berkumpul bersama, saling membelakangi, membentuk formasi pertahanan. Lusinan monster mengeluarkan geraman rendah dan terus mendekat. Terutama kedua monster dengan kekuatan membuka gua itu memancarkan aura mengamuk, mendekat selangkah demi selangkah, menginjak-injak tanah terus-menerus gemetar. Meskipun monster-monster ini diciptakan oleh ilusi, mereka memiliki kekuatan tempur yang nyata, dan mereka akan mencabik-cabik dan menggigit para prajurit yang menerobos masuk di setiap belokan. Melihat lusinan monster di sekitar, murid-murid Tai Guan semuanya gemetar ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. Saudaraku, 2 monster level pembuka gua ini sangat kuat, kita tidak suka bertarung, semua orang mengikutiku untuk bertarung di jalan berdarah dan melarikan diri secepat mungkin. Memegang tombak di tangannya, pria kurus itu berkata dengan suara yang dalam. Kakak Yuan, kami mendengarkanmu. Murid-murid Tai Guan itu mengangguk satu demi satu, mencoba mendekati pria kurus itu satu persatu. Ho ho, monster di sekitarnya tiba-tiba melancarkan serangan. Kedua monster dengan kekuatan membuka lubang itu melompat ke depan pada saat bersamaan.
Di tempat, dua murid Tai Guan diserang oleh dua monster ini dengan kekuatan membuka lubang, menggigit separuh tubuh mereka, dan berteriak dengan menyedihkan. "Ayo bunuh bersama!" Saudara Yuan dari Tai Guan berteriak, dan tombak di tangannya benar-benar tersulut, meledak dengan tekanan spiritual yang mengepul, langsung memukul mundur selusin monster yang menghalangi di depan, 3 di antaranya hancur berkeping-keping. Berjalan, kakak senior Yuan membuka jalan ke depan, memperbesar tombak di tangannya, dan menyapu ke depan dengan keras, melumpuhkan beberapa monster untuk meledak lagi. Semua orang ikuti kakak senior Yuan. Melihat kakak senior Yuan begitu berani, semua murid Tai Guan lainnya disegarkan, dan mereka semua keluar dengan sekuat tenaga, mengikuti kakak senior Yuan untuk membunuh ke satu arah. Tai Guan adalah salah satu dari 10 kekuatan terkuat di alam Changhuang. Kekuatan bertarung murid-murid ini memang luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka membunuh lebih dari selusin monster, dan mereka akan membunuh jalan berdarah. Namun, saat berikutnya, dua monster dengan kekuatan membuka lubang meraung dan bergegas maju. Seorang murid Tai Guan digigit setengah bahu oleh monster dengan kekuatan membuka gua, dan berteriak, "Kakak Yuan, selamatkan aku. Saya tidak ingin mati." Petik 2, murid itu menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak minta tolong. "Tidak baik, hidup Kaiyan dalam bahaya, Saudara Yuan, selamatkan dia dengan cepat." Petik 2, Xiao Xue menjadi pucat karena terkejut, berbalik dan bergegas menuju murid yang bahunya digigit monster, ingin membantu. Karena persahabatan antara Xiao Xue dan Kaiyan ini sangat baik, bahkan kedua belah pihak memiliki niat rahasia. "Xiao Xue, ini berbahaya." Melihat hal itu, Kiki berseru kaget. "Xiao Xue, jangan datang ke sini." Kaiyan itu juga berteriak dan berjuang mati-matian, tetapi digigit monster dengan kekuatan membuka lubang, bagaimana dia bisa membebaskan diri? Dalam sekejap mata, Xiao Xue bergegas ke sisi Kaiyan, mengangkat pedang panjangnya, dan menikam monster itu. Sambil menggertakkan giginya, Kiki juga berbalik dan bergegas. Ledakan, 2 sutra merah muda keluar dari pinggang ramping Kiki, membawa energi dingin yang kuat, dan membombardir monster itu. "Junior Kiki, jangan pergi ke sana. Kita bukan lawan dari 2 monster pembuka gua itu, kita tidak bisa menyelamatkan orang." Bergerak. Petik 2, melihat ini, kakak senior Yuan langsung berteriak. Status Kiki di Tai Guan sangat tinggi, tidak seperti Xiao Xue dan Kaiyan, jadi kakak senior Yuan tidak punya pilihan selain membujuknya. "Kakak Yuan, Kaiyan dan Xiao Xue dalam masalah, tolong bantu mereka," seru Kiki. Pada saat ini, tindakan Xiao Xue dan Kiki benar-benar membuat marah kedua monster itu dengan kekuatan membuka gua, dan mereka meledak pada saat yang sama, melepaskan paksaan energi yang menakutkan. Monster lain juga meraung marah, seolah-olah mereka akan melakukan yang terbaik. "Tidak, ayo lari." Saudara senior Yuan itu terkejut, menghadapi 2 monster dengan kekuatan membuka lubang, dia benar-benar tidak percaya diri untuk bertarung, jadi dia berbalik dan lari. "Xiao Xue, lari!" Kaiyan berteriak keras. "Nona Kiki, pergilah." Xiao Xue memanggil Kiki. Kedua monster gua itu siap menyerang Xiao Xue dan Kiki. Saat ini, ledakan, tanah di daerah ini mulai bergetar hebat, bergetar seperti gempa bumi. Kemudian, pasukan monster yang perkasa muncul di hadapan semua orang, berguling masuk. Di depan pasukan monster ini, seorang pria muda dan 2 wanita cantik memimpin tim, maju dengan angkuh. "Kiki, Xiao Xue, jangan khawatir, monster-monster ini tidak bisa menyakitimu." Pria muda itu memandang Kiki dan Xiao Xue, dan berkata sambil tersenyum tipis. "Kamu Yun Fei." Kiki dan Xiao Xue berteriak pada saat yang sama, memandang Ye Yun Fei, dan kemudian ke pasukan lebih dari 2000 monster yang berguling-guling di belakang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. "Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan. Let's go!
Bab 1164. Omong kosong. Sepertinya ada lebih dari 2000 monster. Ini pasukan monster. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kita mati. Petik 2. Tuhanku, kenapa ada begitu banyak monster? Dengan begitu banyak monster di sekitar kita, sulit bagi kita untuk terbang. Petik 2. Murid-murid Taiyuan yang mencoba keluar dari pengepungan melihat begitu banyak monster yang tiba-tiba muncul. Mereka benar-benar ketakutan, tungkai dan kaki mereka lemah, dan mereka merasa kedinginan. Meskipun lebih dari 2000 monster mengikuti di belakang Ye Yunfei, ada jarak tertentu, yang membuat para murid Taiyuan bingung tentang apa yang terjadi. Bahkan, murid-murid Taiyuan ini secara tidak sadar percaya bahwa sebagian besar monster di belakang sedang mengejar dan membunuh Ye Yunfei dan ketiganya di depan. Ledakan, kakak senior Yuan itu juga menunjukkan ekspresi ketakutan, dan tiba-tiba membuat langkah putus asa. Tombak di tangannya meledak dengan paksaan energi yang mencengangkan, langsung meledakkan 6 atau 7 monster yang menghalangi di depannya untuk meledak. Ledakan, tombak itu seperti naga tebal, kemanapun ia pergi, itu memaksa monster untuk mundur terus-menerus. Hanya dalam beberapa napas, kakak senior Yuan memaksa keluar dan melarikan diri ke kejauhan. Saudara senior Yuan ini sendiri adalah murid jenius dari Taiyuan, memiliki kekuatan untuk membuka titik akupuntur. Kekuatannya luar biasa, dan sekarang dia tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, hampir melakukan level super, dan membunuhnya dalam waktu singkat. Tidak baik, saudara Yuan meninggalkan kami dan melarikan diri sendirian. Petik 2. Tanpa kakak senior Yuan memimpin formasi, aku khawatir kita akan dihancurkan oleh monster-monster ini dalam sekejap. Kakak Yuan, kembali dan bawa aku untuk melarikan diri bersama. Aku tidak ingin mati di sini. Petik 2. Murid-murid Taiyuan itu semua berteriak panik, benar-benar bingung. Tapi kakak senior Yuan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, jadi dia tidak mau menoleh ke belakang. Pada saat ini, 2 monster dengan kekuatan membuka gua juga memandang lebih dari 2000 monster di belakang Ye Yunfei dengan mata curiga, dan tidak menyerang Xiao Xue dan Qi untuk saat ini. Salah satu monster menggigit Kai Yan di mulutnya yang berdarah. 2 binatang. Mata Ye Yunfei tiba-tiba melihat kedua monster pembuka gua, wajahnya menjadi gelap. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depan Xiao Xue dan Qi. Gemerincing, pohon budidaya jiwa digantung di atas kepala Ye Yunfei, dan tiba-tiba memuntahkan sejumlah besar akar, menyerang 2 monster dengan kekuatan membuka lubang. Kedua monster itu merasakan nafas dari pohon yang menumbuhkan jiwa, dan mereka sangat ketakutan, dan mundur lagi dan lagi. Meskipun 2 monster pembuka gua ini kuat, pohon budidaya jiwa adalah musuh bebuyutan mereka. Aku tidak tahu apakah menggunakan pedang jiwa surgawi untuk menghadapi monster-monster ini akan efektif. Ye Yunfei berpikir sendiri. Tertawa. Dengan pemikiran Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi meluncur keluar, mengenai kepala 2 monster pada saat bersamaan. Ho! Kedua monster itu diseram oleh pohon budidaya jiwa dan pedang jiwa surgawi pada saat yang sama, dan mereka tampak sangat kesakitan, dan mereka meraung sedih. Ledakan. Ye Yunfei tiba-tiba muncul di samping salah satu monster, mengerahkan kekuatan fisiknya, mengangkat tinjunya dan meninju kepala monster itu beberapa kali berturut-turut. Ekspresi monster itu sangat menyakitkan. Ia membuka mulutnya dan melepaskan Kai Yan yang telah menggigitnya. Dengan mengibaskan lengan baju Ye Yunfei, dia menggulung Kai Yan dan mundur ke sisi Qi. Ye Yunfei melihat Xiao Xue dan Qi sama-sama menoleh ke Kai Yan barusan, jadi dia menyelamatkan mereka dengan santai. Kai Yan, Xiao Xue sangat gembira, dan segera bergegas untuk mendukung Kai Yan. Xiao Xue, Kai Yan menangis lemah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, 2 baris bekas gigi yang dalam hampir menembus tubuhnya, setengah dari organ dalamnya hancur. Nona, Kai Yan terluka parah. Xiao Xue terkejut. Minum pil ini dan dia akan baik-baik saja. Ye Yunfei mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya ke Xiao Xue. Saat ini, Xiao Xue sudah tidak percaya, jadi dia mengambil pil itu dan memberikannya ke Kai Yan. Saat ini, lebih dari 2000 monster telah tiba, dan mengepung jalan dari segala arah, membuatnya kedap udara. Terutama 2 monster dengan kekuatan membuka lubang dan monster yang menyerang murid Taiyuan sebelumnya semuanya dikepung. Ye Yunfei, kenapa ada begitu banyak monster? Apakah mereka mengejar kalian bertiga? Apa yang harus dilakukan sekarang? Sulit bagi kita untuk melarikan diri. Petik 2.
Kiki memandangi lebih dari 2000 monster yang mengelilingi jalan, wajahnya memucat, dan dia bertanya dengan suara bergetar. Melarikan diri, kita tidak perlu melarikan diri. Monster-monster ini semuanya adalah bawahanku. Anda aman sekarang. Petik 2, Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa Kiki telah salah paham, dan berkata sambil tersenyum. Apakah monster ini anak buahmu? Bagaimana bisa? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, reaksi pertama Kiki adalah tidak percaya, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa yang dikatakan tuanku benar. Nona Kiki, jangan khawatir, kamu adalah orang yang paling aman di istana ini sekarang. Petik 2. Hu Miao datang dan berkata sambil tersenyum. Pan Yi berdiri di samping, sedikit terdiam. Dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi Kiki, dia pasti tidak akan mempercayainya. Gemerincing, Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan pohon budidaya jiwa terbang, menyemburkan sejumlah besar akar, dan menembak ke arah monster yang menyerang murid Tai Guan barusan. Setelah beberapa saat, semua monster ditundukkan kecuali 2 monster gua, dan mereka berdiri dengan patuh bersama monster lainnya. Adapun 2 monster pembuka gua, Ye Yunfei tidak menyerang mereka lagi. Dikelilingi oleh lebih dari 2000 monster, kedua monster pembuka gua ini tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka memperlakukan monster lain dengan jenis yang sama dan tidak akan menyerang. Monster-monster ini benar-benar bawahanmu. Pada saat ini, Kiki melihat bahwa lebih dari 2000 monster di sekitarnya tidak bergerak, tidak berniat menyerang sama sekali, dan ada lusinan monster dengan kekuatan tahap akhir di Si Transformation Realm berkerumun rapat di belakang Ye Yunfei, seolah-olah mereka melindungi Ye Yunfei. Jadi dia mau tidak mau mulai. Aku agak percaya, tentu saja itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana kamu melakukannya? Kiki mau tidak mau berteriak, dan mulai penuh dengan rasa ingin tahu yang kuat. Lagi pula, hal seperti itu terlalu luar biasa. Itu hanya tipuan kecil. Ye Yunfei tersenyum ringan. Kai Yan, lukamu sepertinya sudah banyak membaik. Saat ini, perhatian Xiao Xue tertuju pada Kai Yan, dan dia tiba-tiba berteriak kaget. Cedera saya memang membaik dengan cepat, Xiao Xue, pil yang Anda berikan kepada saya luar biasa. Kesadaran Kai Yan sepenuhnya terjaga. Oke, mari kita lanjutkan. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan maju. Ledakan, lebih dari 2000 monster melangkah maju pada saat bersamaan, dan mulai mengikuti Ye Yunfei ke depan. Hu Miao dan Pan Yi juga melangkah maju. Ternyata monster-monster ini benar-benar bawahanmu. Saat ini, Kiki akhirnya percaya sepenuhnya, dan berteriak kaget. Nona Kiki, tuanku biasanya tidak berbohong, terutama kepada nona cantik sepertimu. Ayo pergi. Petik 2, Hu Miao mengambil tangan giok Kiki dan menyeretnya ke depan. Luar biasa, Ye Yunfei, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Xue sangat penasaran dan berteriak. Ye Yunfei tersenyum tapi tidak menjawab. Ngomong-ngomong, belum lama ini, murid Tai Guan kami mengirim pesan yang mengatakan bahwa di area inti istana ilusi ini, ada sebuah istana dengan banyak harta di dalamnya. Lusinan senjata ajaib dari tahap pertama, dan tumbuhan tingkat kimia, ramuan tingkat kimia, tidak ternilai harganya. Dikatakan bahwa proyeksi harta karun yang kami lihat di luar istana ilusi ini diproyeksikan dari istana di area inti. Sekarang orang-orang dan kuda dari semua kekuatan utama sedang menuju ke istana itu. Karena berita ini, kami bergegas ke sini dipimpin oleh kakak senior Yuan, tetapi kami baru saja dikepung oleh monster-monster itu. Petik 2, kata Kiki tiba-tiba, lusinan senjata sihir dasar, tumbuhan tingkat kimia, dan ramuan tingkat kimia. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei merasa segar kembali. Oke, ayo kita lihat segera. Ye Yunfei menjadi tertarik dan berkata, Bab 1165, kakak senior Kiki, Xiao Xue, tunggu kami. Pada saat ini, selusin murid Tai Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Murid-murid Tai Guan ini juga memperhatikan bahwa lebih dari 2000 monster benar-benar mematuhi perintah Ye Yunfei. Sambil terkejut, mereka semua menyadari bahwa jika mereka bisa berjalan bersama Ye Yunfei, maka di labirin ini, mereka akan menjadi sangat aman. Ayo kita semua ikuti. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, ngomong-ngomong, Ye Yunfei juga memasuki alam semesta kacau yang tidak lengkap ini dengan token identitas seorang murid Tai Guan, jadi Ye Yunfei secara alami akan membalas kebaikan ini.
Bagus, murid-murid Tai Guan sangat gembira dan mengikuti satu demi satu. Jadi, dikelilingi oleh lebih dari 2000 monster, Ye Yunfei memimpin semua orang menuju inti istana fantasi ini. Menemukan lebih banyak monster di sepanjang jalan, dan setelah memasuki area inti, kemungkinan bertemu monster di lingkungan pembukaan gua semakin tinggi. Setiap kali Ye Yunfei bertemu monster di lingkungan pembukaan gua, dengan lambaian tangannya, lebih dari 1000 monster bergegas maju dan memaksa mereka mundur. Saat menghadapi monster dengan kekuatan lautan transformasi dan di bawahnya, mereka dapat dihaluskan dan diserap secara langsung, atau ditundukkan. Jumlah monster yang mengikuti Ye Yunfei terus bertambah, dan akhirnya mencapai lebih dari 3500. Pada saat ini, di area inti istana ilusi, di depan istana yang megah, semakin banyak prajurit berkumpul. Di antara mereka, ada 40 master dalam kondisi pembukaan gua. Kali ini, 20 kekuatan besar teratas di alam Changhuang semuanya mengirim beberapa murid luar biasa dengan kemampuan untuk membuka titik akupuntur. Di depan istana, ada banyak kebisingan, dan semua orang menatap gambar yang diproyeksikan di atas istana dengan mata berapi-api. Semuanya, sudah ada 40 master pembuka gua di sini, dan kupikir mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk masuk ke istana ini. Jadi, saya sarankan, jangan menunggu lebih lama lagi dan serang sekarang. Petik 2. Seorang pria berbaju ungu tiba-tiba berkata dengan lantang. Pria berbaju ungu ini adalah Qin Yue dari Raksasa Palace. Simen Yi, bagaimana menurutmu? Qin Yue melihat tidak jauh, dan bertanya pada seorang pria muda dengan pedang tajam yang bersinar di sekujur tubuhnya. Pemuda ini adalah Simen Yi. Simen Yi adalah seorang jenius muda dari Istana Pedang, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia terkenal di kalangan generasi muda di alam Changhuang. Di antara 40 master pembuka gua yang datang ke istana ini, kekuatan tempur Simen Yi juga berada di garis depan. Sudah waktunya untuk bertindak. Simen Yi mengangguk ringan. Setuju. Master pembuka acu poin lainnya juga mengangguk satu demi satu. Oke, semuanya, ayo bertarung bersama dan membunuh. Setelah masuk, dapatkan harta di dalamnya sesuai dengan kemampuannya. Petik 2. Qin Yue meraung. Segera, roh semua orang dihidupkan kembali. Kekuatan spiritual di tubuh mereka bersirkulasi, dan tekanan kekuatan spiritual melonjak ke langit. Ho ho, monster yang menjaga gerbang istana juga menunjukkan mata yang tajam dan menggeram pelan. Membunuh. Dengan lambaian tangannya, Qin Yue mengangkat gunung hijau setinggi setengah meter, yang menjulang melawan angin, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi gunung yang menjulang setinggi puluhan meter, dan melemparkannya ke depan. Bang bang, kemanapun puncak gunung ini pergi, itu mengguncang semua monster berkeping-keping. Ledakan. Pada saat yang sama, master pembuka gua lainnya juga menyerang, melancarkan serangan kekerasan, membunuh sejumlah besar monster. Dalam sekejap, Cici, dengan tangan di belakang punggung, Simen Yi berjalan maju selangkah demi selangkah, pedang panjang yang cerah keluar dari tubuhnya, menyeret gelombang energi pedang, memotong monster yang dia temui menjadi berkeping-keping. Bahkan monster dengan kekuatan tahap akhir di Si Transformation Realm langsung terbunuh di depannya. Ho ho, lebih dari 30 monster pembuka gua tampaknya benar-benar marah, dan mereka bergegas maju satu demi satu. Menyusul serangan monster-monster ini dari alam pembukaan gua, banyak prajurit muda yang tercabik-cabik, berteriak sebelum mati. Binatang, mati. Simen Yi bertemu dengan monster dalam kondisi membuka gua, matanya menjadi dingin, dan dia mengulurkan tangannya, memegang pedang panjang yang terbang di depan, memotong bayangan pedang di seluruh langit, dan menyerang monster itu. Dengan tarian pedang Simen Yi, dia memaksa monster itu mundur terus-menerus, jelas itu bukan lawannya. Begitu menakjubkan, orang-orang di sekitar melihatnya di mata mereka dan diam-diam kagum. Ada lebih dari 30 monster gua berdiri di depan gerbang istana, dan ada 40 prajurit muda dengan keterampilan gua yang datang ke sini. Masing-masing adalah pemuda jenius dari berbagai agama dan ras, dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Ditambah dengan sejumlah besar prajurit muda dari berbagai sekte, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Segera, para pejuang manusia mulai unggul dalam pertempuran ini, maju selangkah demi selangkah menuju gerbang istana. Haha, hadirin sekalian, kita akan segera dapat menyerang istana ini, semuanya bekerja lebih keras. Petik 2, kata Qin Yue sambil tertawa lebar. Saat ini,
Ho ho, lebih dari selusin monster pembuka gua bergegas keluar dari istana untuk bergabung dalam pertempuran. Tidak bagus, sekarang ada 48 monster pembuka gua. Semua orang terkejut. Tidak masalah, selama semua orang bekerja sama, kita juga bisa menyerang. Simen Yi berteriak dengan tajam. Cici, total 17 pedang panjang keluar dari tubuhnya. Menambah pedang panjang sebelumnya, ada total 18 pedang panjang, membentuk satu set formasi pedang misterius. Menyapu ke depan, tiba-tiba memblokir 3 kepala pada saat yang sama. Gua membuka monster. Bagus. Berapa banyak dari binatang buas ini lebih atau kurang? Tidak ada bedanya. Petik 2. Seorang pria heroik dengan sinar cahaya yang mengepul, memegang salib yang terang dan menyilaukan di kedua tangannya, menebas ke depan, menjatuhkan monster pembuka gua ke belakang di tempat. Sambil memotong salib, pria heroik itu membuka mulutnya dan meludah. Sebuah bola berkilau keluar, mengguncang monster pembuka gua lainnya dan menerbangkannya ke belakang. Namong Yong benar-benar layak menjadi salah satu murid inti dari Sekte Kuno Guangming. Seseorang tersentak kaget. Pada saat ini, para jenius muda yang benar-benar mengerikan dari sekte utama mulai menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Oleh karena itu, meskipun ada banyak monster di level pembukaan gua, mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Sebaliknya, tuan muda manusia di level pembukaan gua lah yang lebih unggul. Membunuh. Melihat situasi ini, prajurit muda lainnya sangat terdorong, dan bergegas maju dengan berani. Namun, tidak mudah bagi prajurit manusia untuk segera menyerang istana di depan. Pertempuran itu sangat intens. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan yang lainnya serta sejumlah besar monster, dan mereka semakin dekat ke istana. Sungguh, begitu banyak harta. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan gambar harta karun yang diproyeksikan di atas istana, dan dia merasa segar kembali. Senjata ajaib dari jalur. Pertama, ramuan dan ramuan kelas kimia sangat berharga bagi Ye Yunfei. Ayo, kita langsung masuk ke istana. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mempercepat, meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju istana. Set, Hu Miao dan yang lainnya juga menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk mengimbangi Ye Yunfei. Lebih dari 3.000 monster mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan kuat, dan mereka juga mempercepat kecepatan mereka satu demi satu, dan berlari bersama dengan liar. Kemudian, ledakan, tanah mulai bergemuruh dan bergetar, asap dan debu mengepul, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Ho ho, serangkaian raungan bernada rendah terus terdengar. Adegan lebih dari 3.000 monster berlarian bersama begitu mengerikan hingga hampir membuat seluruh istana fantasi bergetar. Tanah di area inti bahkan lebih seperti menyaring sekam, bergetar hebat. Apa yang telah terjadi? Di depan istana, semua pejuang manusia dan monster tercengang dan melihatnya satu persatu. Kemudian, semua orang melihat lebih dari selusin prajurit manusia dan lebih dari 3.000 monster berlari bersama. Tidak baik, kenapa ada begitu banyak monster? Petik 2. Melihat lebih dari 3.000 monster, banyak prajurit manusia ketakutan. Kamu Yunfei? Dia adalah Ye Yunfei. Saat ini, seseorang mengenali Ye Yunfei yang sedang berjalan di depan. Kakak Simen Yi, itu Ye Yunfei. Dialah yang mencuri 4 kartu ajaib kita. Petik 2. Beberapa murid istana pedang berteriak keras. Kakak Namong Yong, Ye Yunfei inilah yang menyambar 3 kartu ilusi dan sekumpulan herbal imajiner dari sekte kuno Guangming kita. Terutama para prajurit yang telah dirampok kartu sihir dan harta oleh Ye Yunfei di depan mereka. Mereka semua mengertakkan gigi, menunjuk Ye Yunfei dan berteriak. Bagaimana mungkin? Mereka baik-baik saja dan datang ke sini dengan selamat. Di antara kerumunan, seorang pria kurus terkejut. Dia persis kakak senior Yuan dari Taiyiguan. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan Kiki dan selusin murid Taiyiguan lainnya, menerobos sendiri, dan datang ke sini. Awalnya, dia berpikir bahwa Kiki dan selusin murid Taiyiguan pasti akan mati di bawah pengepungan monster-monster itu, tetapi sekarang dia tiba-tiba melihat Kiki dan yang lainnya lagi. Segera, Ye Yunfei tiba di depan istana. Hu Miao, Pan Yi, Kiki dan lebih dari selusin murid Taiyiguan mengikuti di belakang Ye Yunfei. Ho ho, lebih dari 3.000 monster secara kolektif datang ke belakang Ye Yunfei dan yang lainnya, berhenti, dan mengeluarkan raungan rendah dari waktu ke waktu. Secara khusus,
ada lusinan monster tahap akhir yang paling kuat di alam transformasi laut yang berkerumun di sekitar Ye Yunfei, seperti pengawal yang melindungi Ye Yunfei dengan erat. Sayang, mengapa saya merasa monster-monster ini tampaknya dijinakkan dan mengikuti Ye Yunfei? Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan heran, "Aku juga punya perasaan ini." Orang lain juga mengatakan satu demi satu. Itu benar, monster-monster itu memang dijinakkan oleh Ye Yunfei. Sebelumnya, dia membawa monster-monster ini untuk mencuri kartu hantu dan harta kita. Kalau tidak, dengan alamnya yang seperti semut, bagaimana dia bisa merebut barang-barang kita? Mereka yang dirampok oleh Ye Yunfei dan pasukan monster berteriak keras. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menaklukkan monster di istana fantasi ini. Si Men Yi menatap Ye Yunfei dengan mata tajam seperti pedang, sedikit terkejut. Lihat, kakak senior Yuan ada di sana. Pada saat ini, beberapa murid Tai Guan yang mengikuti Ye Yunfei melihat kakak senior Yuan di tengah kerumunan dan berteriak. Dia meninggalkan kita dan melarikan diri sendirian, mengapa kita harus peduli padanya? Setelah saya kembali, saya pasti akan melaporkan masalah ini ke atasan di kuil, dan biarkan atasan menghukumnya. Petik 2. Kiki melirik kakak senior Yuan dengan matanya yang indah, wajahnya yang cantik terasa dingin. Jalang, setelah mendengarkan kata-kata Kiki, wajah senior brother Yuan menjadi gelap. Oke, ayo masuk. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei melangkah dan berjalan menuju gerbang istana. Hu Miao, Pan Yi, Kiki dan yang lainnya dengan cepat mengikuti Ye Yunfei dan berjalan dengan angkuh menuju gerbang istana. Bersambung.